sekarang ini tinggi. Kemudian dalam prakteknya belum tentu harapan-harapan hidup ini terpenuhi. Karena dalam kenyataan bisa jadi masih terjadi kesenjangan yang tinggi. Ketika terjadi kesenjangan tinggi, itulah antara harapan dan kenyataan timbul stres. Itu semua adalah buah dari pikir, ya, buah dari pikir yang mengendalikan manusia sehingga hidupnya ini dikendalikan oleh pikiran. Padahal pikiran ini sifatnya itu ya, banyak menipu. Dianggap itu suatu realitas, suatu kenyataan, padahal fata morgana. Padahal itu adalah persepsi. Jadi pikiran kita ini sangat luar biasa. Bisa menimbulkan buah positif maupun negatif. Apabila manusia dikendalikan oleh pikirannya, bukan kita dari dalam mengendalikan pikiran, itu yang kemudian dalam menjalankan hidup ini, dari kajian yang saya pelajari, itu akhirnya kita terbawa sama propaganda Zionis. Jadi propaganda Zionis. Nah, Zionis ini sebagaimana Bapak Kiai menyampaikan, itu bahwa 14 abad yang lalu telah diingatkan. Itu di surat Al-Maidah ayat 2 tentang organisasi yang jahat dan menyebabkan jahat dan perusuh, menyebabkan kerusuhan. Dan inilah yang kemudian mewakili, yaitu pohon kobitsa. Pohon kobitsa itu sifat-sifat yang buruk, gitu, sifat-sifat yang buruk. Kemudian kalau sifat buruk ini kemudian ada dalam dominan dalam rasa, kemudian maksud saya dalam emosi dan batin, karena kemelekatan duniawi, akhirnya pikiran dengan mudah ketika menerima hal yang negatif ditangkap daripada indera, langsung diiyakan dari dalam. Ketika diiyakan, langsunglah saat itu wujud sikap perilakunya yang mengarah yang negatif. Jadi pentingnya ya, pohon Toyibah kemudian kembali kepada jati diri bangsa. Pada hakikatnya yaitu kita diberi ya, senjata untuk kesaktian hati, yaitu supaya kita justru bisa mengendalikan pikiran. Pikiran bisa dikendalikan yaitu dari emosi dan dari batin. Ketika batin jiwa kembali kepada jati diri bangsa, manunggalnya kehidupan kemanusiaan, saat itulah ada penyeimbang, yaitu manakala ada jati diri materialisme, itu bisa disitulah dengan harapan kalau karsa emosinya positif, karsanya positif, sehingga pikiran akan diharapkan niatnya itu positif, karsa positif, karena dari manunggalnya kehidupan kemanusiaan. Kemudian berikutnya, kalau sangat kuat dari dalam, itulah yang disebut manusia, kita yang mengendalikan pikiran. Sehingga prakteknya, manakala kita niatnya positif, ketika ada kesempatan, itu adalah hal yang negatif, itu tidak terlintas sama sekali. Karena nggak ada niat, dan nggak ada kepikiran yang negatif. Itu yang dimaksud tasawuf Indonesia, yaitu ilmu yang membicarakan. Jadi tasawuf Indonesia ini
ilmu yang membicarakan sifat-sifat hati terpuji dan tercela. Jadi simple. Dan sumbernya Pak Kiai juga mereferensi dari tasawuf ya, mulai dari tasawuf Sundawi. Itu tasawuf yang paling tua ya. Kemudian setelah itu juga pada masa Wali Songo kemudian oleh Ronggo Warsito ya, dirangkum dalam tasawuf, yaitu Kemuliaan Jati itu apa namanya itu, saya mohon maaf lupa ya, itu Pak Kiai menyampaikan begitu. Jadi tasawuf Indonesia ini dengan referensi adalah tasawuf yang sebelumnya. Nah kemudian tasawuf yang dimaksud sekarang ini adalah tasawuf Indonesia. Hanya dua hal yang dibicarakan, sifat hati terpuji dan tercela. Nah yang kemudian dengan merubah mindset pikiran, berdasarkan yang pengalaman saya itu dan juga petunjuk dari Bapak Kiai. Jadi yang sifat yang baik itu diangkat setinggi-tingginya melalui sikap perilaku. Diangkat setinggi-tingginya melalui sikap perilaku. Kemudian sifat-sifat yang buruk dipendem sedalam-dalamnya supaya tidak muncul. Disinilah saya melihat itu ada suatu cara yang simpel sederhana, nggak muter-muter. Jadi cara untuk mengendalikan pikiran dengan tasawuf Indonesia adalah yang buruk dipendem, sifat yang buruk dipendem sedalam-dalamnya. Iri, dengki, kemudian berikutnya keinginan duniawi, materialistis, itu dipendem sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya. Jangan sampai muncul. Nah, sehingga di sini emosinya ya, menjadi emosi yang positif karena dikendalikan dari hati yang suci. Kemudian berikutnya dijiwai oleh itu manunggalnya gimana kemanusiaan. Ini sangat kuat dari dalam, kemudian dibiasakan yang baik diangkat setinggi-tingginya, sehingga sikap perilaku itulah yang diharapkan menjadi positif. Dan itulah menjadi PR kita bersama, gotong royong nasional, untuk melestarikan itu ajaran dari Toreko Sidikiyah yang kemudian dalam wajah eksternal yaitu melalui persaudaraan cinta tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan kemanusiaan. Dan yang membuat kita bersyukur, menimbulkan nilai rasa kebanggaan nasional sebagai pintu gerbang cinta tanah air yang sejati, itu semua ternyata sumbernya dari Indonesia. Jadi sumbernya dari Indonesia, bukan dari Barat. Dan ternyata di sini saya menangkapnya bahwa dari Indonesia inilah yang kemudian pengaruh dari Zionis Israel, yaitu dari mewakili sifat-sifat yang buruk, kemudian manusia dijadikan sebagai alat, nggak percaya akhirat. Nah kemudian dari Indonesia ini yang akan menyeimbangkan, bahkan menjadi penawar, menetralisir. Disitulah saya melihatnya Indonesia ini melalui pemahaman tersebut sangat masuk akal menjadi imam perdamaian dunia. Karena manusia saat ini itu ya propaganda dari Zionis itu lebih dominan permainan hanya di pikiran. Di pikiran yang didominasi dengan pemahaman yang rasional. Jadi hanya intelektual. Ya, kemudian meninggalkan. Kemudian karena fokusnya adalah duniawi, sehingga emosinya yang mengarah ke dunia semata. Sehingga
batinnya, spiritualitasnya ini menjadi kering. Inilah kemudian sekarang masuk yaitu abad kebangkitan tasawuf dunia, kemudian globalisasi positif ini dari Indonesia. Jadi dari kajian saya sangat masuk akal. Nah, kemudian